Oke, Windra, tadi kan kita dari pagi ini sebenarnya kita udah mulai duluan nih Pak tadi sama Mas. Jadi kita tadi pagi sudah membahas teori-teorinya seperti itu. Terus juga ada prakteknya dari karbonetik juga gitu ya. Nah, sekarang nih kita bisa dibilang puncaknya nggak sih ini? Soalnya ada dari brand Adidas dan juga Kompas ya selaku media yang paling besar. Siapa yang tak kenal Kompas gitu ya di Indonesia? Betul, siapa yang tak kenal Adidas juga. Semuanya saya pakai loh nih. Saya pakai. Langsung itu ada request Pak sebenarnya Pak. Maksud kamu nggak pakai loh. Makanya saya belum punya tadi belum dikasih yang Java Island seriesnya. Nah gitu. Kalau belum punya teman-teman, Pak Ben hari ini baik loh sama kita. Ada 2 ya Pak yang dikasih ya. Boleh, silakan diambil boleh mic-nya Pak. Ada 2 sepatu yang hari ini nanti akan dibagi kepada teman-teman. Siapa yang beruntung ya? Seperti itu. Nah, hari ini kita akan sharing mengenai green marketing yang sudah dijalankan oleh Adidas dan juga oleh Kompas gitu ya dengan program Lestarinya. Nah tapi untuk sesi pertama ini nanti dari Kompas akan sharing dulu karena nanti dengan Adidas kita akan lebih banyak talk show dan kita korek-korek nanti strategi dan campaign-campaign apa saja yang sudah dijalankan oleh Adidas baik di Indonesia ataupun di global ya Pak ya. Kepada Kompas kami persilakan Mas. Cek, selamat siang Mbak siapa? Leli. Nama saya Wisnu Mbak Leli. Ya, oh okay. iya. Selamat siang semuanya. Sorry baru banget nyampe ke toilet lalu dipanggil namanya saya jadi ya mohon masih maaf tadi kita udah agak panik kita nih. Kompasnya belum datang. Iya, karena di jadwalnya kan 2:30 ya tadi ya. Iya. Oke. Kalau di asuransi nggak boleh selamat siang Mas Wisnu. Selamat pagi ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Karena kita selalu semangat. Oh gitu. Selamat pagi. Beda kan? Oke, baru jawab. Ya, tapi saya orang termasuk yang realistis. Jadi kalau siang ya sebut siang aja. Oke. Kalau sore kalau pagi. Kalau media memang harus realistik ya, nggak boleh dibuat-buat ya. Iya dan baru saja saya sampai dan tadi saya baru selesai ngajar sebenarnya. Oh gitu. Saya ngajar di UMN Serpong, di sana hujan lebat sekali. Makanya saya pikir nyampe nggak ya di sini 2:30 ternyata sampai ke toilet lalu dipanggil ke sini. Tapi ya oke, saya yakin cerita dulu dari 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama dari kenapa kami bikin inisiatif Lestari ini ya. Lestari. Berangkat dari 2 hal, satu kecemasan dan itu skeptisisme sebenarnya. Dan kedua dari riset. Kecemasan dan skeptisisme itu semalam saya diteguhkan dengan sebuah dokumenter di Netflix. Tanpa saya cari, saya lagi pulang kantor jam 8:30 sampai rumah depan sofa. Buka ada judul namanya Buy More. Buy More? Ya, sorry, Buy More atau dokumenter baru saya tonton. Intinya adalah di situ ada hal yang disampaikan yang meneguhkan skeptisisme kami terkait dengan inisiatif sustainability. Di dalamnya di situ ada CEO Adidas sampai 2019 yang dia resign lalu menceritakan langkah-langkahnya. Lalu ada CEO Unilever. Mungkin kalau ada jaringan Netflix coba cek deh. Saya baru banget semalam jadi masih nempel tapi judulnya saya nggak terlalu ingat. Dan di situ ada mantan salah satu petinggi teknologi di Amazon, perempuan yang kemudian juga resign dari Amazonnya. Dan satu lagi dari iPhone, pembuat aplikasinya. Dan dia juga resign dari iPhone. Apa yang mereka protes dengan resignnya itu? Salah satunya mereka menyebut dalam dokumenter ini. Tentu kita lihat dokumenter ini dari sisi yang versi mereka ya. Ini yang sekaligus tadi saya menegaskan skeptisismenya. Skeptisismenya adalah di luar sana kita di-create untuk berbelanja lebih, membuang lebih, berbohong lebih, lalu mengontrol lebih, dan semua itu dilakukan oleh logika yang disebut sebagai konsumsi. Dan proven sih di situ dari cerita-cerita itu. Jadi buy more, waste more, lalu lie more, dan control more. Itu semuanya berarti triggernya dari manusia ya? Dari manusia, tetapi itu diolah dan dilakukan oleh industri. Menurut dokumenter itu ya. Dan di situ disebutkan bahwa ada
upaya-upaya yang kemudian disebut sebagai sustainability itu sebagai greenwashing. Nah itu kenapa Lestari itu berangkat dari skeptisisme itu. Satu, jadi benar nggak sih orang-orang yang ngomong sebagai pejuang sustainability atau yang mengklaim perusahaannya melakukan langkah-langkah yang bisa disebut sebagai sustain, itu cuman gimmick kecil untuk menutup kebohongan besar yang mereka lakukan di industrinya. Nah, itu di dokumenter itu diungkap ini bisa versus nanti nih dengan sangat sama produsennya nih. Ya, dengan sangat meyakinkan menurut saya, tapi namanya wartawan harus skeptis juga melihat itu. Itu sangat meyakinkan. Nah, itu skeptisisme pertama kenapa kami kok kemudian membangun Lestari, ingin tahu sesulit apa, serumit apa untuk melakukan langkah-langkah, melakukan upaya-upaya untuk sustainable tadi. Yeah. Yang kedua kami berangkat dari sebuah riset. Risetnya mungkin ini bisa di next ya. Bisa. Oke. Riset yang kami lakukan, ini hasil risetnya nih ya. Kami menyebut bahwa audiens kami itu 40% itu ternyata care terhadap isu-isu sustainability. Ini perisetnya ada di belakang, kemudian ada di sini ada Desi, ada Dipan, ada teman-teman dari KG Lestari. Lalu yang berikutnya adalah mereka care terhadap kesehatan, edukasi sebagai topik yang sangat mereka perhatikan. Lalu 68% memiliki keinginan untuk bisa shift dari brand yang mengimplementasikan SDGs dibanding yang tidak, ya. Dan 53% mau membayar lebih untuk produk yang support SDGs. Ini hasil riset kami. Risetnya dilakukan terhadap 5.600 responden online, lalu kemudian ada wawancara yang lebih mendalam. Nah, 73% responden yang mereka melihat bahwa ada perusahaan melakukan langkah-langkah itu, mereka akan menaruh perhatian. Nah ini angka ini yang kemudian membuat kami merasa oke, ini sesuatu yang pijakan yang baik untuk kami melakukan langkah-langkah yang tadi diawali dengan skeptisism, dan saya sebagai wartawan juga kerap skeptis dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh banyak perusahaan yang melakukan A, B, C, D, dan E mungkin misalnya, tapi pada faktanya sebenarnya dia menutupi sesuatu yang kita nggak tahu apa yang ditutupi. Di dokumenter itu dijelaskan dengan sangat jelas oleh CEO Adidas, pas banget, CEO Unilever yang resign juga, dari Amazon dan juga dari Apple. Yeah. Apple mungkin sederhana seperti ini. Di sini siapa yang pakai iPhone? Oke, pakai iPhone. Sekarang ada larangan dari pemerintah untuk iPhone 16 kan? Yeah. Karena TKDN-nya harus memenuhi syarat dan sebagainya, dan kemudian mereka biasalah pengusaha mau menembus hambatan itu, tapi masih belum dapat langkah. Tapi di dokumenter itu disebutkan sebenarnya produk-produk elektronik itu didesain untuk bisa tahan lama. Tetapi dibuat bertahan pendek supaya apa? Supaya dibuat yang baru. Dibuat yang baru supaya apa? Orang beli, bayar lebih dan sebagainya. Efeknya adalah numpuk sampah elektronik yang luar biasa menggunung. Dan di situ diceritakan ada satu part yang membuat saya juga agak tercengang karena baru ada satu tracker yang ditempel di sebuah alat elektronik di Jerman yang harusnya negara itu memproses limbah itu, tetapi ujung-ujungnya ternyata limbah itu ada di sebuah desa di Thailand. Dan itu tumpukan gunung limbah elektronik dari seluruh Eropa ada di situ dan dihancurkan dan diambil elemen. Jadi malah diekspor limbahnya. Diekspor limbahnya. Dari sisi ini dulu, ini skeptisisme tadi muncul dan kemudian kami menemukan riset seperti ini. Lalu apa yang akan kami lakukan? Kami kemudian melihat perlunya ada campaign untuk mendorong kesadaran yang tumbuh dari generasi itu, tetapi di-inline-kan dengan hal-hal yang genuine. Hal-hal yang sungguh-sungguh dilakukan untuk merawat bumi itu. Apa yang genuine? KG Media nggak punya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya yang kalau kita mau sebut sebenarnya kayak bahkan carbon offset gitu ya. Tapi kami melakukan kemarin. Bukan untuk mau apa-apa, tapi mau melihat rumit nggak sih sebenarnya gitu. Dan ternyata rumit banget. Kami harus mengurangi dulu pertama, membatasi carbon footprint-nya. Kalau nggak bisa, baru kami tebus. Dan setahun kemarin kami melakukan langkah-langkah yang kami sebut sebagai menebus jejak karbon. Untuk Kompas.com operasi selama setahun. Apa yang kami hasilkan dengan penilaian langkah-langkah yang kami lakukan selama operasi setahun itu, kami punya jejak karbon itu sekitar 211 ton ekuivalen karbon. Dan ini hasil operasi kami sebagai Kompas.com.
karyawannya pergi ke kantor naik apa. Kami hitung semua tuh. Itu hanya kompas.com? Kompas.com dulu, baru karena kami mulai dari yang kami bisa Online handle dulu. Lalu Pemretnya pergi ke luar negeri naik pesawat apa, bisnis atau ekonomi, itu beda lagi hitungannya, sampai sedetail itu. Lalu berapa banyak kami sewa server dan berapa server yang kita harus amankan di tempat-tempat tertentu dan berapa karbon. Itu kami lakukan dengan menebus langkah yang kami kerjasama dengan Wanadri dan KLH untuk menanam pundian mangrove di Subang. Nah ini sebenarnya bukan untuk kepentingan lain selain bahwa kami ingin melakukan atau membuat apa yang kami katakan atau yang kami haruskan kepada orang lain, kami sudah melakukan dulu. Sehingga kami bisa paham rumitnya kayak apa. Jadi kalau banyak perusahaan belum bisa melakukan itu, saya paham. Saya ketemu dengan sebuah perusahaan otomotif gede banget. Kita nggak bisa sampai pada menembus jejak karbon itu dulu. Kami bisa skop 2, skop 1-nya aja. Tapi dalam posisi ini kami bisa kemudian ada empati yang muncul di situ. Nah untuk langkah-langkah ini kami punya 3 proyek sebenarnya. Tapi ini jadi kayak cerita yang sebenarnya nanti sebenarnya bisa digali bersama-sama sih. Tapi intinya dari apa yang kami lakukan pertama adalah menebus jejak karbon. Yang kedua kami melakukan langkah-langkah mengapresiasi langkah-langkah baik di luar sana oleh semua institusi terkait dengan inisiatif sustainability. Kami bikin Lestari Summit, kami bikin Lestari Award. Yang kami lakukan bukan kami yang menilai, tetapi kami bekerja sama dengan EY sebagai asesor dan bekerja sama dengan IPB dan beberapa peneliti dan pemerintah yang memberikan penilaian atas langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu. Nah yang ketiga, langkah terakhir, kami membuat aliansi di regional dengan Asia Tenggara skupnya, dengan Star Media di Malaysia, dengan Philippine Enquiry, kami membuat konsorsium tentang ESG Impact di seluruh Asia. Harapannya apa yang kami lakukan di Lestari Award bisa kami bawa ke tingkat regional. Tapi ini rincian beberapa ini yang kami sebut kemarin inisiatif nanam mangrove. Kami yang menanam bukan orang lain selain karyawan kami. Jadi voluntary kami undang. Siapa yang akan terlibat menembus jejak karbon selama setahun dan akhirnya terkumpul 60-an orang yang kemudian berangkat ke Subang untuk menanam. Lalu kami sampai ke tengah dekat Subangnya itu yang sudah terendam hampir 1,5 kilometer dari bibir pantai 15 tahun lalu yang sekarang sudah makin dalam. Ini yang kami sebut tadi ini, total karbon kami setahun 211 ton, lalu kami tebus dengan itu. Ini langkah-langkah yang kami sebut, ini lebih teknis sih, detail. Ini yang award yang kami sebut memberikan panggung kepada langkah-langkah genuine, tulus yang dibuat oleh banyak lembaga atau banyak inisiatif atau banyak pihak terkait dengan sustainability. Kami ada award, ada sesinya. Nah kategorinya ini, nanti ini mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah ini roadmap yang kami buat untuk menuju sampai 2025 terkait dengan langkah ini. Dan secara internal kami punya roadmap sendiri sampai 2028 dulu. Apa yang akan kami lakukan? Tahun ini kami menembus jejak karbon di kompas.com dengan memasukkan itu dalam cost operation. Tahun depan kami harapannya ada 4 media yang akan melakukan hal yang sama. Entah Kompas TV, Kompas Cetak, Kontan, atau Tribun. Nah itu hitungannya pasti beda-beda, akan banyak lagi. Tetapi sekali lagi ini adalah langkah yang kami ingin lakukan sehingga kami memiliki pengalaman sekaligus empati untuk melihat bagaimana kerumitan di luar sana untuk melakukan langkah-langkah terkait dengan sustainability. Saya tutup sampai di sini dulu untuk kemudian kita bisa diskusi atau tanya jawab dan kita kesempatan kepada Pak untuk memberikan Pak Ben untuk dari Ke Pak Ben, ya. silakan. Oke, Mbak Leli tadi menarik ya. Menarik sekali tadi Wisnu, paparan dari Pak Wisnu Nugroho ya. Oh silakan minum Pak, karena tadi kita mohon maaf ya nih. Bapaknya ini luar biasa loh, dari parkiran masuk nggak duduk, nggak minum, langsung ngomong, tapi tetap luar biasa ya. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Pak Wisnu Nugroho, VP Sustainability dari Kompas Gramedia. Menarik sekali. Nah kalau tadi dari media ya sangat idealis nih ya. Pasti agak berseberangan pasti kalau tadi di ininya ya ceritanya. Kalau dari sisi produsennya nih yang tadi ada CEO Adidas. Kalau tadi CEO kalau tadi CEO Adidas Global di panggung kita hari ini ada CEO Adidas Indonesia. Bapak Benjamin Hendrajasa. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Pak Ben. Lagi untuk Pak Ben. Nah seperti itu nih Pak Ben. Saya
Sebenarnya kalau mau jujur juga, saya juga baru tadi malam nih di appointed untuk moderator hari ini karena sebelumnya ada yang sakit katanya seperti itu. Jadi saya tadi malam browsing nih pakai ChatGPT gitu ya. Apa sih yang sudah dilakukan Adidas nih? Kalau saya batasi 10 tahun yang lalu program ESG apa yang sudah dilakukan Adidas baik di global dan Indonesia. Ternyata banyak banget loh. Banyak banget loh Mungkin Pak. kita sebutin beberapa dulu kali Boleh, ya. coba kamu sebutin nih. Kita ya. Ada kemitraan dengan Parley for the Ocean sejak 2014 ya. Kemudian memproduksi sepatu dari bahan daur ulang. Kemudian mengadakan Run for Ocean sejak 2017 di 91 kota. Dan juga ada sepatu berbahan alami dan sirkular. Ada juga Prime Blue dan Prime Green, itu materi ya Pak ya? Dari polyester 100% daur ulang dan ada komitmen net zero carbon di tahun 2050. Iya. Mungkin lengkapnya kita cerita langsung mungkin dari Pak Ben ya. bisa cerita mungkin dari banyak sekali campaign ini kalau kita tarik data 10 tahun kira-kira yang mau di highlight, yang mau diceritain yang mana nih Pak, silakan. Sebenarnya kalau ngomong sustainability Adidas Group ya secara global company itu mulai dari 2001, mulai startnya. Oh berarti sudah Cuman seperti Mas Wisnu bilang, itu nggak gampang. Iya, sulit. Jadi mereka harus research, karena kalau mau ngomong sustainability itu ada 2 hal ya, 3 malah sebenarnya. Dari sisi produknya sendiri, kemudian dari sisi komunikasinya, ya kan. Dari sisi produk itu lebih ribet lagi, karena butuh teknologi yang berbeda. Dengan cara yang biasanya normal bikin sepatu, bikin baju, harus dirubah tuh metodenya. Iya. Kedua, bahan-bahannya juga harus berubah juga. Dan itu nggak gampang karena selama dekade mereka ya otomatis menggunakan bahan yang itu juga ya kan. Sepatu ada yang dari kulit, ada yang dari polyester, baju juga ada yang dari katun, polyester. Tiba-tiba itu harus dirubah semua ya kan. Berarti harus cari lagi tuh produsennya siapa. Yang bisa memproduksi bahan mentahnya, belum bahan jadinya ya, baru bahan mentahnya. Betul. Jadi sebenarnya walaupun pencanangan atau istilahnya dedikasi komitmennya dari 2001, tapi sebenarnya kelihatannya itu baru-baru belakangan. Baru-baru belakangan mulai coba-coba bikin sepatu ya, itu try and error jujur. Cukup lama pasti ya Pak. Try and error karena ya oke, mungkin sustainable tapi nggak enak dipakai. Ya nggak akan laku. Proses pengelola pembuatannya juga beda begitu. Betul, dan itu semuanya try and error. Semuanya benar-benar pure try and error, tapi itu terus dilakukan. Nah sampai pada akhirnya satu titik tertentu mungkin Adidas sadar bahwa oke, dari sisi produk iya, tapi dari sisi konsumennya gimana. Maka mulai waktu itu kerjasama dengan Parley. Ya, Parley itu satu organisasi untuk yang belum tahu yang fokus untuk sampah di laut. Iya. Partikel-partikel plastik di laut itu tuh mereka biasanya tuh fokus untuk ngebersihin sampah-sampah dari laut, terutama ya. untuk itu. Nah gimana caranya kerjasamanya? Satu dari sisi produk, mereka Adidas bilang oke, kita coba deh menggunakan partikel-partikel plastik itu sebagai bahan bikin sepatu. Walaupun nggak bisa full 100%, waktu itu hanya baru 50%-nya doang. Jadi untuk membuat serat baru untuk bikin satu sepatu itu 50%-nya menggunakan bahan ini. Otomatis ya nggak matching ya. Ini bahan plastik sebenarnya dibikin bahan buat sepatu, yang mana sepatu biasanya kan bahannya bukan dari plastik gitu kan. Jadi ya try and error. Oke, itu dari sisi produk itu mereka udah mulai jalan. Kemudian dari sisi komunikasi lahirlah Run for the Ocean. Nah, itu tahun 2017. Jadi ceritanya Run for the Ocean adalah bentuk komunitas lari, mengajak masyarakat lari, nanti tiap 10 menit itu nanti kemudian jadi harus daftar nanti ya, nanti daftar ada app-nya gitu, ada Adidas Running App namanya. Terus kemudian start dari day 1 until day 10 kalau nggak salah. Itu nanti dicatat tuh, biasanya kalau lari kan orang pakai smartwatch ya. Kemudian connect kan, berapa jam dia lari atau berapa menit dia lari. Nah itu semuanya tuh dikumpulin, akumulasi. Dari seluruh Indonesia dan dari seluruh dunia. Jadi dibuka. Nanti totalnya berapa, Adidas akan nyamain untuk menyumbang ke Parley untuk ngebersihin sampah laut. Matching donation ya? Matching donation. Adidas bilang pokoknya kalian total misalnya berapa, saya nggak tahu, berapa juta atau berapa puluh juta jam, nanti saya akan matchingin, saya bayar. Tentunya ada cap-nya ya, kalau nggak jebol nanti. Kalau dari data tuh saya baca tuh 5 juta pelari katanya ya. 5 juta pelari, itu baru pelarinya.
Dan belum jamnya, yang dihitung kan jamnya, bukan orangnya, ya kan? Karena ternyata itu hari ya. Cuman waktu itu sempat ada kayak feedback lah. Ini berarti hanya terbuka untuk para pelari gitu kan, atau yang jogging gitu. Yang lain-lain gimana? Karena nggak semua orang suka lari, ya kan? Akhirnya tahun 2022 kerjasama dengan satu organisasi namanya Common Goal. Nah, Common Goal juga di bidang sustainability dan mereka bilang, oke, yuk sekarang kita rubah konsepnya. Again, karena Adidas itu adalah sport brand, jadi pasti harus related ke sport kan. Jadi gimana caranya ngajak masyarakat hidup sehat tapi juga berkontribusi untuk sustainability. Nah, akhirnya bikinlah Move for the Planet. Apa bedanya? Kalau Run for the Ocean untuk lari atau jogging atau jalan cepat, kalau Move for the Planet untuk semua cabang olahraga. Selama kita bergerak, aktif bergerak selama 10 menit, itu menyumbang €1. 10 menit €1. Nah, dihitungnya gitu. Jadi kita nggak minta konsumen nyumbang €1 dari dompet ya. Bergerak aja, lakukan salah satu kegiatan olahraga. Terserah mau nge-gym, mau main bola, main futsal, main tenis, main basket, nggak peduli. Pokoknya selama itu di track ya, pakai smartwatch atau pakai running app itu dari Adidas. Itu nanti dikumpulin semua berapa jamnya selama 10 hari itu. Dan itu nanti di convert jadi euro, jadi donation ke Common Goal supaya mereka bisa pakai itu untuk Common Goal itu lebih fokusnya ke climate change. Lebih ke climate change, itunya usahanya di situ. Nah, jadi di situ mulai 2023 nih, jadi ini tahun kedua. Ini tahun kedua ya. Tahun kedua, dan kalau kita lihat sangat positif sambutan dari masyarakat Indonesia. Karena kebetulan juga olahraga lari udah populer ya. Kalau lihat Car Free Day kayaknya tiap minggu tuh. Windra tiap minggu Pak lari. Pasti ada kan? Tiap bulan sebenarnya. Tiap bulan. Pasti ada gitu kegiatannya gitu kan. Nah, jadi buat orang kan ya kenapa enggak gitu. Anyway pasti akan ini juga kita akan olahraga. At least seminggu sekali Car Free Day mungkin ikutan gitu kan. Betul. Sekaligus sambil istilahnya berkontribusi untuk itu. Jadi berangkat dari situ sebenarnya. Itu periodenya kapan tuh Pak tadi? Biasanya kita the first half itu sekitar bulan Mei atau Juni setahun sekali. Setahun sekali. Ya, jadi 2024 kemarin udah, berikutnya nanti 2025. Oke, kalau boleh tahu hasilnya kemarin berapa terkumpul? Kemarin itu di cap maksimum €1,5 juta yang Adidas Adidas Global donasi untuk ke Common Goal untuk digunakan untuk ini. Dan Common Goal sendiri karena organisasi ini internasional, mereka diaudit juga untuk memastikan ada pertanggungjawabannya lah penggunaan dananya kemana. Jadi tadi dari kolaborasi juga harus dengan NGO yang kredibel ya. Jadi nggak sembarangan, nggak ini juga. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan juga donasi-donasi yang di situ. Oke, menarik nih. Tadi kalau misalkan berdasarkan survei tadi banyak yang mau produk-produk yang sustainable. Jadi Mas Wisnu juga sampaikan di awal acara juga disampaikan. Nah, tadi kalau nanya sedikit sama Pak Ben, secara tadi piloting produk-produk sustainability-nya itu laris nggak Pak kira-kira? Sebenarnya kita nggak pernah measure apakah upaya merubah materi atau tooling ke sustainability itu menambah omset berapa enggak. Karena kita measurement-nya bukan dari situ. Omset itu kita lebih dari strategi dari brand, dari sisi fungsi dari sepatu atau baju tersebut. Jadi kita nggak pernah ngukur bahwa supaya return on investment nih ya, jadi kita spend $1,5 juta, jadi nanti jualannya harus naik sekian. Enggak, kita nggak pernah ngukur itu. Ya, kita benar-benar pure bahwa regardless the result on the sales, itu komitmen kita, ya kan? Itu satu. Tapi yang saya lihat adalah bahwa dan kita komunikasikan kan, salah satu contohnya misalnya kalau beli baju Adidas itu kan ada plastik itunya, itu ada ditempel tuh di situnya udah di print 100% recyclable ya kan. Box sepatunya juga itu ada itunya labelnya recyclable. Terus di toko-toko Adidas kalau diperhatiin udah nggak ada lagi tuh namanya kantong plastik Adidas gitu. Dari kertas bahannya yang juga recyclable. Ya. Semuanya itu dari situ. Kalau kita lihat dari situ orang udah lihat bahwa ada upaya lah ya, ada upaya dari brand seperti Adidas untuk sustainability. Dan kalau saya ngelihat tidak ada impact negatif ya.
Saya nggak tahu apakah mereka terus beli itu karena suka modelnya atau karena sustainability. Jujur kita nggak pernah measure itu seperti saya bilang tadi. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat ya paling gampang ya salesnya dari hasil ini sales naik terus. Sampai saya pusing juga, naik terus berarti target naik terus. Ya kan, tapi sell more tadi ya. Tapi yang kita lihat adalah bahwa itu ada peningkatan. Itu satu. Terus yang kedua dari ini juga misalnya dari mungkin kebanyakan dari kalangan Gen Z ya yang lebih sadar lingkungan, lebih updated untuk masalah-masalah ini. Betul. Mereka kasih positive comments juga di sosial medianya Adidas bahwa bagus ya Adidas ada ini. Misalnya satu sepatu ditulis di situnya carbon footprintnya tuh berapa sih yang dikeluarkan dengan sepatu ini segala macam. Dan sepatu-sepatu itu kita juga kasih bilang, pakai misalnya satu sepatu ini berapa ribu kilometer. Jadi dia tahu nih, oke, berarti sebenarnya kalau mau lebih ini, aware sustainability, ya pakailah sampai argonya habis. Iya. Kalau orangnya bilang, ya udah tiap 2 bulan ganti sepatu baru, ya udah itu kan berarti keputusan konsumen ya. Bukan Adidas yang suruh beli sepatu tiap 2 bulan sekali. Tidak disarankan ya. Tapi di situ dibilangin, masa umur ini sekian ribu kilometer. Ya, biasanya setahu saya para pelari hanya pelari profesional ya, yang bertanding, yang larinya jarak jauh. Kalau kayak kita paling seminggu berapa sih, 10 kilometer, 15 kilometer udah bagus. Itu harusnya bisa tahan lebih lama, harusnya gitu kan. Tapi Windra punya sepatu berapa, Ben? Mau jawaban jujur apa Mau jawaban jujur atau polesan ya? Lebih dari 2. Oh lebih dari 2. Itu jawaban diplomatisnya ya. Jadi itu, terus tadi ada penggunaan teknologi AI atau teknologi baru nggak Pak dalam hal produksi ini? Kan di tengah kita tadinya masih mungkin pakai mesin yang seperti apa, sekarang berubah. Mungkin pada saat produk developmentnya Pak. Kalau di Adidas bukan masalah mesin, masalah materi. Oke. Lebih ke masalah materi yang dipakai. Lebih ke materi yang apakah dipakai. dia pakai lem misalnya ya. Nah itu lemnya bahannya apa? Yang vegan apa bukan misalnya. Itu beda lagi tuh. Nanti kalau vegan tuh bahannya kadar minyaknya berapa ya kan. Itu semua ada hitungannya. Seperti Mas Mistu bilang itu di track itu. Dan itu memang sulit setengah mati karena komitmen yang dikeluarkan oleh Adidas Global aja untuk mencapai mengurangin carbon footprint 15% dari produk dari tahun 2017 ke tahun 2025. 8 tahun cuma 15%. Kalau kita pikir dikit banget cuma 15%. Tapi kan berapa? 15% itu berapa usahanya juta, gitu loh. Untuk mengurangi segitu tuh susah gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang, oh ya kita bisa ngurangin 50% dalam 2 tahun. Tuh jujur saya gak percaya. Pakai metodenya apa tuh? Bisa ngurangin 50% dalam sekejap gitu. Ini membuktikan bahwa oke, berarti mereka benar-benar dicobain satu-satu per komponen. Dan komponen itu kan complicated ya untuk bikin satu produk. Itu satu-satu diteliti apa yang bisa diganti, apa yang bisa diganti, apa yang bisa diganti. Dengan materi yang lebih ramah lingkungan. Nah Pak, tadi kan ini ngomong mengenai produk, terus juga komunikasi ke konsumen ya. Nah saya mau nanya, kalau untuk internal di perusahaannya sendiri nih, corporate strateginya tuh adakah misalnya untuk karyawan program-program ESG yang dilakukan, itu seperti apa Pak? Jangan kalau misalnya keluar aja nih ternyata di dalamnya belum nih, kita mau tahu nih dalam-dalamnya. So wajibin lari semua ya Pak ya, gara-gara Run for the Ocean. Kalau lari wajib itu. Di Adidas pertanyaan pertama kalau interview olahraganya apa? Oh gitu. So on the serious note, kita dari sisi corporate-nya sendiri cukup ini juga ya, cukup banyak. Salah satu contoh, ini saya lagi pusing bulan depan mau pindahan kantor. Nah. Di kantor yang sekarang kita udah 10 tahun, memang kebetulan leasingnya habis. Dan saya dipaksa sama Global untuk pindah. Saya bilang ngapain saya pindah? Saya bilang di sini udah murah, saya bilang gitu kan. Anak-anak juga udah nyaman ngantor di sini, depan MRT, saya bilang kayak gitu kan. Ternyata dia bilang karena gedung yang kalian pakai itu nggak punya green certificate. Green certificate. Oh, saya baru tahu. Oh, gitu ya. Sekarang ternyata harus di green building ya gitu. Dan saya jadinya saya belajar tuh. Tahun kemarin kan, pas kita lagi cari gedung, jadi building kantor aja tuh harus yang sertifikasi green building. Dan green building itu macam-macam loh, dari silver, gold, sampai platinum itu levelnya banyak juga gitu. Dan makin tinggi makin mahal loh ternyata. Makanya tadi kan dibahas Pak bahwa produk-produk yang ramah lingkungan ini ya jangan lihat harga. Iya, sustainability itu nggak murah. Nggak murah, karena nggak murah. Nggak murah. Ini kebetulan saya perhatiin Mas Misu pakai sepatu Veja nih. Saya tahu persis, Veja yang ini ramah lingkungan karena materi-materinya juga recyclable. Nggak murah kan?
Saya kebetulan tahu harganya. Permisi mulai bahas harga sepatu ya. Enggak, saya cuma ingin bilang bahwa sustainability itu sebenarnya nggak murah. Jadi bahkan dari sisi kita, karena otomatis kalau kita pindah ke kantor yang green building, kita bayar rental lebih mahal segala macam. Itu berarti akan mengurangin profit dong, ya kan? Ngurangin profit dari perusahaan itu. Tapi harus dilakukan karena itu komitmen yang sudah dilakukan oleh global. Jadi sekarang mereka lagi liatin nih dari seluruh dunia kantor mana yang leasingnya udah habis, begitu harus pindah harus cari green building. Nah kemudian materi-materinya karena kebetulan kita building new office dari scratch, dari zero, materi-materinya ya rotan, kayu, pokoknya bahan-bahan yang itu. Jadi sedikit mungkin kayak unsur plastik segala itu kalau bisa dikurang-kurangin. Kemudian juga ada spot-spot tertentu di kantor yang udah ditempelin tuh, misalnya pengingat-pengingat ya. Misalnya kita udah nggak boleh lagi bawa botol aqua yang plastik. Yeah. Atau tumbler yang dari plastik. Oh, even tumbler dari plastik nggak boleh? Iya, gitu. Yang mana jujur Adidas masih jualan tumbler dari plastik. Iya. Tapi kedepannya nanti akan beralih berangsur-angsur ke tumbler dari logam. Oke, jadi Karena benar dong. Tadi kita ngasih door prize tumbler non plastik kok Pak. Iya. Iya, jadi lebih sustain ya. Lebih sustain. Jadi kita sediain dispenser air di mana orang-orang bisa langsung refill. Iya. Refill gitu. Oke. Nggak ada sedotan lagi by the way ya di pantry nanti. Jadi kalau minum ya udah minum aja gitu. Nggak ada lagi sedotan. Kantong plastik juga kalau misalnya orang bawa, ada yang bawa makanan dari rumah kan lunch gitu ya. Disarankan kalau ke kantor nggak bawa yang dari kantong plastik. Jadi harus dari pakai bahan yang sustainable juga. Ya. Penggunaan mesin fotokopi, kalau bisa nggak mesin fotokopi tuh. Kalau bisa semuanya digital aja udah gitu. Walaupun ada beberapa protes terutama dari Departemen Finance ya. Karena terupanya perpajakan kita masih butuh kertas. Memang betul. Masih butuh kertas. PO, purchase order, delivery order, apalagi lah itu semuanya harus tiga rangkap harus itu. Tanda tangan basah PPN, juga. faktur pajak semuanya itu. Kalau harus 3 rangkap ya Pak. Harus 3 Jadi rangkap. mungkin dari sisi pemerintah juga harus udah mulai mikirin ya. Maksudnya oke lah mau audit pajak ngerti memang harus butuh dokumen. Tapi apa bisa digital? Apa harus... Dan kalau diperiksa pajak itu kan kita nggak tahu kenanya tahun berapa. Kebayang nggak itu semuanya mesti di print ulang atau harus difotokopi. Kita harus simpan 10 tahun. Iya itu kan bayangin itu carbon footprintnya berapa. Nah itu udah mulai dikurang-kurangin lah. At least untuk dokumen-dokumen yang nggak mandatory sekarang kita harus udah lebih ke digital. Oke, menarik sekali. Kalau tadi kan Pak ada banyak campaign-campaign yang dirasakan ya kalau bisa tadi dari 2001. Ada shifting nggak Pak dari, karena kan kalau misalnya kita baca tuh ya kita sering bahwa yang tadi Bapak juga sebutkan milenial ini yang anak-anak muda zaman sekarang yang lebih suka tuh yang berbau-bau lingkungan, lebih ramah lingkungan. Sementara kalau yang seperti saya, ibu-ibu, mama, kita kan price concernnya tinggi ya. Kalau gitu sementara kalau material-materialnya tadi pasti lebih mahal. Tadi kan udah disebutkan nih. Harga sepatu Mas Wisnu mahal gitu. Nah kira-kira berubah nggak ini segmen marketnya? Ada perubahan, cuman nggak terlalu drastis. Kenapa? Karena kebetulan segmentasi dari produk kita itu cukup lebar, cukup wide. Dari yang klasik, yang cuman black and white, yang mungkin low entry price point, sampai yang mahal, yang fashion, semuanya itu ada. Jadi kalau kita ngelihat walaupun ada shifting dan kita perhatiin kan konsumen yang datang itu siapa, yang belanja itu siapa gitu kan. Kalau kayak bapak-bapak jarang lah ya beli sepatu warna pink kan. Tapi kalau kita lihat yang warna-warna menyala gitu segala macam, kalau kita lihat dari penjualan lakunya cukup tinggi. Itu pasti anak muda yang beli. Anak muda ya kan? pasti ya. Nggak mungkin bapak-bapak kayak saya gitu kan. Jadi kalau kita lihat lebih ke arah memang anak mudanya lebih ini ya, lebih konsumtif. Lebih konsumtif betul, satu sisi betul. Yeah. Tapi mungkin juga mereka ngelihat juga karena kesadaran kalau saya baca tadi dari briefing yang diberikan oleh ini ya, oleh dari panitia bahwa kalau kita ngelihat kebanyakan justru dari Gen Z dan milenial mereka yang udah lebih sadar ya. Jadi dengan adanya komunikasi dalam produk itu atau dalam bungkusannya, kemasannya, itu juga memberikan mereka lebih confident untuk beli satu produk itu. Karena tahu bahwa oke, at least kalau saya beli produk ini ada ininya lah.
kita ada upaya untuk sustainability-nya lah. Ya, menarik sekali. Oke, mungkin kita bisa tanya jawab langsung nih. Boleh. Banyak teman-teman yang sudah mau nanya langsung. Saya nambahin dikit tadi Oke. filmnya. Oh, boleh. Namanya By Now di Netflix. Oh, By Now. By Now, ini Kalau ada mau dokumenternya ya? berarti dokumenter 1,5 jam dan semalam saya tercekat nonton itu tanpa jeda apapun. Karena kuat banget story-nya. Kalau teman-teman pengen tahu bagaimana yang dibangun CEO narasinya. Adidas waktu itu masih Herbert Hainer ya kalau nggak salah Kayaknya gitu ya. ya. Oke. Saya ingat ceritanya nama-namanya saya skip Karena pesannya. beliau dulu yang memulai gagasan untuk sustainability untuk Adidas. Betul. Mereka start sampai dia pensiun tahun 2019. Dan itu masih dibawa terus tuh semua inisiatifnya dia. Sustainability. Dan rate-nya bagus 9 out of 10 ini dokumenternya. Ya. Pantesan bagus. Berikut adalah review langsung dari Mas. Enggak, karena sesuai dengan topik kita Untuk soalnya. film yang bisa Nggak ditonton ada- menjelang nggak ada weekend ini ya Mas ya? Iya. Oke, ayo Mbak Lely kita ajak teman-teman untuk tanya jawab. Sudah siap pertanyaannya atau? Ada yang mau bertanya Tapi langsung? saya bentar, tadi saya belum nanya sama Mas Ada apa lagi? Wisnu. Oke. Silakan. Tadi saya masih ngos-ngosan Tadi soalnya. masih ngos-ngosan. Tadi Saya sampai belum minum nanya. berapa gelas Mas? Kamu kok ngitung sih? Habis maraton kayaknya dari parkiran ke sini. Minggu depan. Oke, Mas Wisnu, saya mau nanya nih, kan kita tahu media itu memiliki peran yang kuat nih untuk sebagai mendorong perubahan pastinya, apalagi grup Kompas ya terbesar lah di Indonesia. Nah, bahwa selain sarana amplifikasi dan segala inisiatif dan nilai-nilai yang ada, apakah ada peran lain yang dapat dibawa Kompas dalam hari ini yang program Lestari ini nih? Sebenarnya selain ya sebagai pendorong lah, kita sih sering mengharapkan kalau dari Kompas pasti ada terobosan-terobosan baru nih ya, seperti Lestari ini. Jadi apa yang kami lakukan ini sebenarnya ingin menegaskan apa yang sering kami minta ke pihak lain. Misalnya kita harus cinta lingkungan, kita harus membuang sampah secara tepat pada tempatnya, memilah sampah. Kita bertahun-tahun ngomong itu tapi kelakuan kami nggak kayak gitu. Nah 2 tahun terakhir kesadaran itu muncul. Misalnya soal botol minum dalam satu kemasan tuh di kantor udah nggak bisa ditemui di kantor ya. Tapi kalau di warung-warung sebelah ya susah itu. Itu di luar kendali kami. Seperti Pak Ben tadi juga, sedotan udah nggak ada, orang pakai gelas, tumbler dan sebagainya. Itu kesadaran yang kemudian kami pahami sebagai kami harus melakukan apa yang kami katakan. Yang kedua kami dalam proses untuk mengambil dan mendaur ulang sampah di perusahaan secara mandiri. Bersama dengan pihak luar pasti, off-taker. Tapi kami lagi mendata perusahaan kami itu sampahnya apa aja sih, jenisnya apa aja, plastik itu ada berapa banyak sih jenisnya. Dan ini kami sudah ketemu dengan off-taker yang bisa mengubahnya jadi solar, mengubahnya jadi bensin dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang internal kami lakukan. Nah di media kami punya kanal Lestari itu sebenarnya. Dan ini ada di semua kanal di KG Media Group. Oh jadi tidak hanya Nggak hanya di Kompas.com. Tapi juga ada di Tribun, ada di Kompas TV, ada di Harian Kompas nggak lama lagi. Dan ada di Grid dan kita akan menggaungkan inisiatif-inisiatif yang baik yang sifatnya lebih genuine tadi untuk memantik semangat orang untuk oh gue nggak sendiri nih. Kesulitan gue dipahami. Jadi gue belum bisa sampai di skop 2, 3 atau 2 atau 3 ternyata yang lain juga banyak gitu. Yang belum bisa melakukan. Artinya kami akan berjalan bersama untuk menuju cita-cita yang kita idealkan sebagai hal yang baik gitu. Dan media menurut saya punya peran di situ sih. Amplifikasi misalnya Adidas punya inisiatif ABC yang perlu digaungkan atau disampaikan dan orang bisa memahami itu, menerima atau men-challenge itu hal lain ya. Tetapi inisiatif itu bisa disiarkan dan orang bisa menilai. Oh oke. Oke, jadi karena Walk the Talk melakukan juga tahu prosesnya. Betul. Jadi ada beberapa perusahaan sudah dalam kondisi ideal bisa melakukan lebih banyak, ada yang masih baru step 1 gitu ya. Jadi oke. Ada pertanyaan lagi Mbak Lely? Sudah ada belum teman-teman pertanyaannya? Kalau nggak ada, oh sudah ada. Nah sebelumnya saya mau kasih tahu nih. Ini kalau yang bertanya. Dapat sesuatu dapat apa nih? Dapat t-shirt Adidas ya. Ada dapat t-shirt Adidas loh dari Pak Ben hari ini mau bagi-bagi Pak Ben. Spesial dari Pak Ben hari ini. Spesial dari Pak Ben, ada 2 t-shirt teman-teman. dan juga ada 2 sepatu tapi sepatunya nanti di akhir ya. Oke, sorry saya nggak kurang kelihatan siapa yang bertanya boleh. Oke, satu di sebelah. Silakan sebutkan kiri. Namanya, dari mana dan pertanyaannya kepada siapa dan. Selamat pagi, nama saya Diki dari Allianz Indonesia. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Ben, nyambung juga ke Pak Wisnu. Pak Wisnu. Gitu ya.
tadi kan bicara mengenai sales dan sustainability. Pertanyaan saya adalah untuk yang ke Pak Ben, Adidas itu punya program tadi menggunakan bahan daur ulang dari laut untuk dibikin jadi sepatu. Pertanyaannya adalah ketika sales naik, adakah program untuk yang waste-nya dari sales itu diapain? Gitu. Kan tadi daur ulang jadi barang dijual laku. Nah ketika laku, selain barang yang daur ulang itu, ada programnya nggak nih? Karena kan itu akan jadi waste juga dong. Sales tinggi, baju, sepatu makin banyak di luaran, tapi diolahnya bagaimana? Apakah ya udah lepas aja atau gimana? Itu sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tadi Pak Ben mau langsung dijawab atau kita tampung? Silakan. Jawabannya nggak ada. Kenapa nggak ada? Mungkin agak kontroversial, kok nggak ada gitu ya. Karena seperti tadi saya bilang bahwa untuk organisasi sustainability dalam Adidas Group itu yang terpisah. Jadi sama sekali nggak pernah di-measure dari, kita udah spend segini untuk sustainability harus dapatin sales segini. Nanti dari sales segini berapa persennya? Enggak, sama sekali enggak. Itu benar-benar totally terpisah. Kenapa? Karena kita pengen punya komitmen yang berkesinambungan. Satu hari misalnya ya amit-amit ya, jangan sampai misalnya kayak COVID datang lagi misalnya nih ya, salesnya jeblok. Kalau misalnya itu independen ya dan komitmen itu tetap upaya sustainability harus jalan terus. Walaupun sales jatuh. Tapi harus fair juga dong, sales naik atau sales turun, again nggak ada impactnya. Karena again ini adalah satu yang independen, inisiatif yang independen. Tidak bergantung pada sales. Mereka udah dedikasi, kita punya istilahnya budget yang disimpan misalnya, yang dianggarkan setiap tahun untuk misalnya riset teknologi, riset material, kemudian juga untuk acara Move for the Planet, dan itu kan besar ya, bukan cuma Indonesia by the way, seluruh dunia kan itu. Itu udah benar-benar yang terpisah, sama sekali nggak masuk istilahnya ke profit and loss dari sales tersebut. Makanya kenapa tadi mungkin sedikit kontroversial, kesannya kok kejam banget ya, udah jualnya kok nggak mau misahin gitu. Karena memang terpisah gitu, itu tuh nggak tergantung sama sales. Karena komitmen plus minus pada waktu sales naik nggak berarti anggaran itu ditambah, tapi pada waktu sales turun juga nggak berarti anggaran itu dikurangi. Iya. Oke, kira-kira. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Satu kaos. Tapi tadi masnya udah nanya, udah dapat hadiah. Yang lain mas? Ya. Oke, yang di belakang. Yang belakang? Gak ada yang mau kaos nih? Bener nih, gak ada nih Adidas bener nih. Buat, ada. Nunggu sepatu kayaknya. Nunggu sepatu. Sepatu di door prize. Kalau itu saya juga nunggu nih soalnya. Ya, selamat pagi. Saya Michelle dari Marein. Saya dari perusahaan Reasuransi. Mau tanya bisa ke Pak Wisnu dan Pak Ben karena saya butuh insight nih karena beliau kan sebagai atasan yang sudah menerapkan sustainability di kantor. Bagi saya sebagai kebetulan bekerja di unit COSEC dan yang mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan sustainability. Tapi kenyataannya di kantor saya itu sustainability itu masih terbilang minim sekali, kayak hanya sebatas penggunaan kertas yang bolak-balik, pengganti produk ke eco-friendly, dan perubahan kayak kendaraan menjadi hybrid gitu. Jadi masih kayak sebatas itu saja. Sedangkan kayak saya sendiri sebagai unit COSEC kayak berharap tuh pengennya ada nih hal-hal lebih yang bisa dilakukan di perusahaan. Tapi baik lagi seperti Bapak Ben juga tadi sempat mention kan kayak harus pindah gedung padahal di gedungnya di sini udah enak, udah mikirin profit dan lain-lainnya gitu. Nah ini gimana sih triknya gitu, tipsnya gitu untuk saya bisa menyampaikan ke atasan nih untuk kita bersama-sama nih membuat hal lebih untuk si sustainability. Memang kita sebagai asuransi juga tidak secara langsung nih merasakan dampaknya gitu. Tapi kayak pengen nih bisa ada hal-hal yang bisa diterapkan di kantor. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum dijawab kita tanya dulu. Tadi mbaknya millennials, Gen Z atau? Kayaknya Gen Z atau millennials ya, karena sangat concern ya soal sustainability. Gen Y kayaknya masih muda banget loh. Oke, kalau gitu langsung dijawab Pak Ben. Nih kepada Pak, nah kita langsung tanya ke todong CEO-nya ya. Kira-kira cocoknya komunikasi gimana nih Pak dari tim di bawah? Sebenarnya nggak ada trik sih kalau soal ini. Ini masalah komitmen, ya kan? Dan itu harus dari yang paling atasnya. Dari leadershipnya ya Pak. Tadi Mbak siapa namanya? Michelle.
Mbak Michelle mesti ngomong langsung sama CEO-nya Marein. Sampai sejauh mana Pak, Bapak punya komitmen untuk sustainability? Seberapa seriusnya perusahaan? Langsung aja todong gitu. Kamu gak akan dipecat kok. Paling dipelototin dikit ya Pak. Iya kan? Ya. Karena dengan adanya misalnya dibentuk unit ini untuk sustainability, berarti sebenarnya ada perhatian dong untuk sustainability ini. Nah sejauh mana itu yang harus alignment dulu sama atasan. Yang penting atasnya dulu nih pegang, ya kan? Mau sampai sejauh mana nih Pak? Gitu. Ya tentunya kamu strateginya jangan ini ya, maksudnya cara nanyanya strateginya mungkin mau ini apa enggak sustainability apa? Kesannya kok ini banget ya ngancem. Tapi Pak, ini kan perusahaan udah ada perhatiannya untuk sustainability gitu. Sampai sejauh mana sih Pak kita mau komitnya? Nanti kalau dia udah, oh ya kita mau komit kok, kita mau serius. Oke, measurementnya kita mau gimana Pak? KPI-nya mau apa aja Pak? Nah, biarin tuh dia suruh ini. Dia pasti nanti juga meeting ini sama senior management team untuk ngebahas rame-rame gitu kan. Begitu kamu udah dapat KPI semuanya, nah itu kamu udah bisa mulai pikirin tuh strateginya, penerapannya seperti apa. Dan itu benar-benar kalau mau diukur. Ya, measurement benar-benar measurement. Komunikasinya gimana? Itu kamu nanti bikin kayak semacam presentation deck, kamu presentasiin lagi tuh ke si CEO itu. Pak, thank you udah di approve, thank you juga, pasti kamu dikasih budget lah, nggak mungkin kamu nggak kasih budget kan. Dengan budget ini kita mau bikin ini, KPI-nya ini, measurement-nya gini, mau dipantau saya nggak tahu per quarter, per semester, I don't know lah. Minta approval sama dia sign off, ya udah, go. Itu silakan mungkin Mas Wisnu, Mas Wisnu yang lebih pengalaman. Mungkin ada tips-tipsnya nih. Kalau di kami ini based on pengalaman aja, experience. Memang top level manajemen yang punya kemauan itu. Karena dia yang mungkin tercerahkan lebih dulu ya. Dan itu jadi komitmen yang tadi Pak Ben sebut. Dan kita ada target-target sampai 2028 tuh apa aja. Kayak tahun ini nebus jejak karbon kompas.com. Itu harus dan itu sudah kami lakukan tidak hanya oleh perusahaan ternyata. Waktu itu kami campaign juga sederhana dan direspon oleh pembaca. Waktu itu kami bilang kalau kalian mau memberikan ucapan selamat ulang tahun ke kompas.com tanggal 14 September yang biasanya pakai papan bunga plastik buatan itu, please tidak lagi mengirim. Tapi kalau tetap ingin mengucapkan selamat dan mau mengalokasikan anggaran itu, jadilah wali asuh mangrove. Dan kami akuisisi itu. Keren banget loh. Itu jadi sekitar. Tepuk tangan dulu teman-teman semua. Ya. Kami mengajak klien-klien yang biasa ngasih karangan bunga stop mulai tahun kemarin atau tahun ini tidak lagi dan mereka misalnya kalau beli papan bunga itu ada yang 800, ada yang 2 juta. Nah satu harga itu kami konversi menjadi misalnya 1.000 atau 500 bibit mangrove dan kami ada recordnya dan kami sampaikan kepada pihak penyumbang. Itu kepada klien. Yang kedua itu kami undang ke audiens, pembaca. Ajaibnya ada pembaca yang menelpon atau email kami di kolom komentar, saya mau menebus jejak karbon saya personal, bisa dihitungin nggak? Ada yang sampai begitu, dibantu. Lalu ada yang saya nggak tahu jejak karbon saya berapa, saya menyumbang 10 juta untuk nanam mangrove. Yang tadinya jejak karbon kami itu akan ditebus dengan 5.000 bibit, karena keterlibatan klien yang mengucapkan selamat dan mengubah karangan bunga papan yang 2 hari jadi sampah itu jadi bibit mangrove dan pembaca. Kami kemudian kemarin menanam sekitar 8.000 bibit. Di Subang ditanam oleh ahlinya yaitu Wanadri dan KLH dan kami pantau itu selama 2 tahun sampai dia hidup. Ya. Baru setelah dia hidup kami nyatakan itu sebagai tanaman yang kami anggap sebagai tebusan atas dosa kami di karbon. Jadi dari satu sisi memang komitmen dari CEO kalau di perusahaan kami ya. Dan kemudian direspon oleh anak buah dan pembaca juga dan audiens yang lain. Dan kemudian ternyata dari yang menanam itu kami beritahukan bahwa kita akan menebus jejak karbon. Siapa yang secara sukarela mau ikut dalam kegiatan ini untuk menanam mangrove. Secara voluntary kami buka pendaftarannya dan terdaftarnya 50-60 karyawan yang kemudian terlibat dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam untuk ke Subang menanam itu. Untuk volunteering ya itu ya. Volunteering ya. Dan upaya ini kami garis bawahi memang nggak bisa cuman dari bawah pengen begini tapi ada komitmen dari pimpinan tertinggi dan dia punya roadmap-nya dan biaya yang harus dikeluarkan.
Karena biaya semua ini sebenarnya. Oke. Iya. Kalau mau, makanya kadang-kadang CEO berpikir, ini biaya lagi gak ya? Kalau biaya lagi kan pasti akan sensitif. Tapi kalau komitmennya memang sungguh-sungguh ingin tulus untuk bumi yang lebih baik, apalagi kalau salesnya gede gitu ya, kan harus kontribusinya lebih banyak karena sampahnya jauh lebih banyak kan, kalau salesnya lebih banyak. Oke, mungkin tadi kalau misalnya dari Pak Wisnu, sebanyak mungkin stakeholders yang terlibat semakin besar impact-nya ya. Terus tadi juga kalau misalkan dengar dari Pak Ben, bahwa kalau misalkan sebagai global company memang ada dorongan dari global gitu ya. Tapi di sini mungkin Michelle juga misalkan tadi kita juga banyak berhubungan dengan bisnis partner. Kalau kita perhatiin sekarang bisnis partner itu di dalam due diligence-nya nih teman-teman. Pasti dia nanya, apa sustainability action yang sudah dilakukan? Apa sertifikasi sustainability yang sudah didapatkan oleh company tersebut. Iya, setiap project seperti itu. Jadi demand-nya memang ada gitu ya. Atau mungkin saran saya buat Michelle ya, mungkin Michelle nanti tadi setelah ngobrol sama CEO-nya bisa jadi agent of change di perusahaannya. Sustainability champion-nya ya justru ya. Iya, jadi emang harus ada satu di perusahaan tuh sebagai agent of change. Kalau memang belum ada yang aware dari kamu gitu loh, sebagai yang rewel dobrak-dobraknya seperti itu nggak apa-apa gitu loh. Jadi hari ini kita nobatkan aja ya Michelle ya. Jadi agent of change. Iya. Pak nggak enak nih Pak. Nah tuh dari Koko sudah. Ada namanya Penggawa Lestari ya, cocok jadi Penggawa Lestari. Agent of change. Nanti alasannya nggak enak nih Pak, laporan saya segini-segini aja nih kali. Biar nama nih SR ketebelnya gitu. Nah tadi saya baru dapat bisikan lagi dari belakang. Masih ada satu kaos loh. Ya. Masih tampung satu pertanyaan Adidas. Lagi. Oke, itu yang pakai di sebelahnya rekan saya Osa. Yang pakai hijab hitam. Yang pakai hijab hitam. Ya, tuh silakan. Oke, silakan. Ya, halo, saya Ratu dari FWD. Saya mau bertanya untuk Adidas ya Pak Benny. Di era gempuran isu terkait fast fashion, gimana sih caranya dari Adidas sendiri untuk nge-cover isu tersebut? Terima kasih. Tadi apa Mbak? Sorry kurang kedengeran tadi sejujurnya. Yeah. Di era fast fashion. Oh fast fashion. Oke. Dari Adidas sendiri gimana sih cara nge-cover isu tersebut? Sampah fashion Pak. Oke. Silakan Pak Ben. Ya. So, pertama-tama saya harus meluruskan dulu Adidas bukan fast fashion. Oke. Karena kalau fast fashion itu benar-benar mereka tiap 3 bulan udah ganti model. Kita enggak. Superstar dari dulu itu aja terus sama. Ganti warna iya, ya, tapi enggak ganti model ya kan. Stan Smith juga sama, main bola pakai Predator juga sama gitu kan. Kita enggak bukan fast fashion. Makanya produk-produk kita itu sebenarnya didesain untuk jangka panjang. Makanya seperti saya bilang tadi kayak sepatu berapa ribu kilo memang bisa dipakai. Tinggal tergantung si konsumennya. Ya, dia memang ini senang belanja ya tiap bulan beli sepatu baru. Atau memang ya kalau memang dia sadar itu ya udah jangan beli tiap bulan gitu pakai aja gitu ya, kan. Itu udah budaya konsumtif ya Pak. Betul. Walaupun istilahnya saya bertanggung jawab untuk sales di Indonesia bukan berarti saya menganjurkan ya udah belanja sebanyak-banyaknya enggak. Ya. Nah itu satu. Kedua, kemudian dari materi-materinya ya, terutama untuk kalau fast fashion lebih ke aparel ya, bukan sepatu biasanya. Aparel. Nah kalau aparel kita ada beberapa ini materi yang benar-benar full recyclable ya, prime blue, prime green, yang tadi disebutkan tadi, di mana materi-materi ini semuanya sudah disertifikasi dan istilahnya pada waktu itu dihancurkan itu masih bisa didaur ulang. Nah, itu salah satu upaya. Kemudian yang kedua kita berusaha, karena pabrik yang dipakai Adidas itu by the way bukan punya Adidas ya. Itu kan ditunjuk oleh Adidas dan dia ada yang di China, ada yang Vietnam, Indonesia juga ada banyak. Partner. Kita lagi coba sekarang yang di Indonesia untuk kalau bisa teknologinya itu dibawa ke Indonesia supaya pabrik-pabrik yang digunakan di Indonesia juga bisa menggunakan materi yang sama juga, teknologi yang sama. Contohnya kemarin Jakarta, ada yang ikut Jakarta Running Festival, Jakarta Marathon kemarin, itu kan 16.000 semuanya pakai Adidas tuh. Ya. Itu kita bangga sekali, kenapa? Karena itu semuanya buatan lokal. Kita nggak import sama sekali. Nggak import sama sekali. Keren banget dong. Kita tunjuk satu pabrik, saya nggak bisa sebut nama pabriknya. Tapi terletak di ini, Indonesia ya, di mana bisa menggunakan materi polyester yang full 100% bisa didaur ulang.
Nah, itu boleh dibilang ya namanya buat event ya. Kalau buat event kan biasanya orang cuma pakai buat event. Kalau paling juga nanti kalau dia mau lari lagi sendiri pakai lagi gitu kan. Ya itu bukan fast fashion tapi istilahnya bukan baju yang hari-hari dipakai gitu kan. Tapi kita bisa gitu loh. Bisa bikin itu dalam negeri, bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau mau itu bisa gitu. Pabrik-pabrik yang ada dalam Indonesia itu gitu. Mungkin yang dibutuhin adalah support dari pemerintah untuk import bahannya. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang bahannya itu sulit didapat di Indonesia. Oh, itu bikinnya bisa di Indonesia. Sampahnya nggak bisa dapat dari sini, Pak? Saat ini belum ada yang punya teknologi untuk merubah itu. Orang merubah jadi benangnya itu belum, seratnya belum ada ya. Betul. Oh jadi masih impor. Jadi semua. mau nggak mau mesti tetap impor tuh bahan si recyclable itu. Ini baru diproduksinya di sini. Mungkin ini salah satu input, mungkin pemerintah bisa bantulah kalau untuk itu mungkin pajaknya dikurangin supaya lebih termotivasi, ada insentif supaya lebih menggunakan materi yang sama untuk digunakan. Dan saya nggak ngomong untuk brand saya doang ya, brand manapun sebenarnya pabrik-pabrik kita itu di Indonesia itu punya kemampuan, tinggal masalah pengelolaannya aja, teknologi, materi semuanya itu karena ini kan dari hulu ke hilir ya, jadi panjang tuh prosesnya. Ya, itu yang mesti didukung sama pemerintah sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan saya bisa sudah menjawab. Cukup menjawab ya. Terima kasih. Dari FWD Indonesia. Nah, ada kabar baik nih. Ada kabar baik ya Windra ya? Ada tambahan lagi nih. Ada tambahan Kita lagi. Bisa tambah 3 pertanyaan lagi. 3 pertanyaan lagi. Ada voucher Indomaret untuk 3 penanya. Oke, yang dari sebelah kiri. Ini kenapa sebelah kiri semua? Tolong dong yang sebelah kanan, sebelah saya. Iya nih. Lebih aktif dong sebelah sini. Oh tuh ada yang di belakang tuh. Nanti setelah mbaknya ke masnya ya. Oke silakan Mbak. Selamat pagi, selamat sore secara realistisnya ya Bapak. Saya Siska dari Nasionare sama di industri reasuransi. Ini menarik banget Pak tentang waste ya. Kita tuh kan semua wajib lapor sustainability ya ke pemerintah. Tapi kan concern yang sangat diperhatikan itu di tambang. Nah padahal kita tuh semua menghasilkan sampah juga, sampah kertas, tadi juga AI juga sama, di industri asuransi ini juga. Nah apakah dari rekan-rekan media sudah pernah mengangkat isu itu kepada pemerintah sehingga kita bisa sentralisasi? Kebetulan Adidas punya mungkin capital dan jaringan yang lebih luas sehingga bisa mempresentasikan bahwa kita bisa melakukan banyak hal untuk lingkungan. Nah, apakah dari teman-teman media, khususnya dari Kompas yang memang kita tahu media besar, sudah pernah mengangkat isu ini kepada pemerintah sehingga kita semua di industri manapun itu concern, even itu adalah waste yang paling terkecil sekalipun kayak tadi kertas. Sebenarnya itu bukan hal yang kecil menurut saya. Karena di industri kami kontrak itu masih pakai kertas. Dan itu kan sebenarnya bisa di-scan. Kenapa harus pakai kertas gitu? Bisa yang sangat urgent aja gitu kan. Nah itu apakah udah pernah diangkat? Gitu aja Pak. Terima kasih. Silakan Pak Wisnu. Silakan Mas Wisnu. Kalau pernah sih sering banget sih isu-isu yang tadi ya tambang dan sebagainya itu ya. Dan apa yang kami lakukan, kami bukan perusahaan tambang, bukan perusahaan yang menghasilkan sampah begitu besar meskipun ada sampahnya juga. Kami menghitung itu dan mencari off-taker untuk mendaur ulang dan menjadikannya bahan yang lain untuk bisa diserap oleh industri. Bahkan kami mikirnya bukan untuk gimmick-gimmick bikin tas lucu-lucu buat gantungan kunci, no. Kami akan mengambil itu, sampah itu dan kami daur ulang menjadi bahan baku industri sehingga diserap lagi. Ada saya sebut namanya Get Plastic, ini sebuah inisiatif NGO ya, yang dia mengubah sampah-sampah plastik minum seperti ini, karena kita susah juga sih di Indonesia untuk lepas dari ini. Dan sampah plastik ini kemudian dipanaskan, bukan dibakar ya, beda, dipanaskan pada suhu tertentu dan kemudian dia berubah pada suhu 300 derajat itu jadi solar. Pada suhu 270 jadi bensin. Jadi energi baru yang kemudian diserap. Dan bulan lalu mereka ada showcasing untuk festival namanya Get the Fest yang semua energinya dari sampah plastik. Jadi dia ngumpulin plastik yang udah dicacah semuanya, dipanaskan di situ ada mesinnya dan itu ada showcasingnya untuk jadi bahan bakar untuk genset. Artinya apa yang kami lakukan untuk langkah-langkah pengelolaan sampah yang kecil-kecil ya, yang juga sebenarnya
kalau dikumpulkan jadi besar itu terus-menerus kami lakukan. Kalau dari pertanyaannya Mbak siapa tadi ya, itu kami lakukan terus-menerus dan di Lestari itu kami tayangkan juga inisiatif-inisiatif yang mungkin sederhana tapi itu ternyata berdampak besar. Misalnya salah satu contoh lagi begini, kalau kita mau memastikan siapa yang harus bertanggung jawab, itu pertanyaan yang sulit ya. Misalnya sampah plastik ada di sini yang bertanggung jawab produsennya atau kita yang beli? Kalau dari perspektif saya harusnya produsennya. Produsennya karena dia mendapatkan keuntungan dari situ dan sudah dibayar oleh pembeli. Itu kenapa pemerintah punya undang-undang juga sekarang dan akan diterapkan tahun depan 30% produk sampah yang diproduksi oleh perusahaan itu harus diolah dan harus dilaporkan. Termasuk sampah-sampah saset yang paling susah itu. Nah sekarang banyak inisiatif sederhana yang dibuat oleh anak-anak muda yang bikin model startup yang dia mendata semua sampah-sampah yang dia temukan, lalu dia kumpulkan, dia laporkan kepada misalnya, let's say misalnya brand apa, Nestle kah, Danone kah, Mayora kah, Wings kah, dan dia bisa klaim itu dan dia mungkin dapat keuntungan dari situ. Artinya inisiatif ini kami sering gaungkan Mbak untuk menjadi kesadaran bersama bahwa sampah ini adalah masalah besar ya dan kita sebenarnya produsen sampah sebenarnya. Jadi dan harus bertanggung jawab. Ya, secara advokasi media terus berjalan ya Mas Wisnu ya. Ya. Untuk pentingnya sustainability ini gitu ya. Jadi supaya dengan harapan itu akan menggerakkan stakeholders lain maksudnya. Betul. Ya, tadi pemerintah harapannya pemerintahnya terbuka juga dan memberikan perlakuan yang sama untuk semua pihak ya. Iya. Jadi kita doakan saja program campaign Lestarinya ini makin tahun makin besar sehingga nanti target tadi kan kalau di Indonesia Kyoto Goals-nya kan 2030 ya. 2030 itu nggak lama loh. Nggak lama lagi loh, 6 tahun itu bukan waktu yang cepat untuk kita mengurangi tadi carbon footprint, greenhouse gas kita seperti itu. Tapi tadi mungkin Mas Wisnu baru datang, kita ada partner di luar juga ada booth-nya, kita ada Kunang. Kunang itu dari Bali, mereka membuat perhiasan itu dari sampah. Kalau Bali kan botol apa yang tahu? Botol pasti bir bintang dong. Bir ya. Nah makanya tadi perhiasannya itu gelangnya rata-rata hijau. Karena kita tahu kalau di Bali pasti sampah terbesar bir kan. Terus tadi juga sama waste juga dia ada yang metal seperti itu. Itu sudah diolah dan untuk perhiasan perempuan. Itu kan suatu ini ya. Ide kreasi yang benar-benar tadi Mbak Dian Suri itu memikirkan gimana dia jadi dari ahli jewelry dia melihat pada saat pembuatan jewelry mungkin dulu emas gitu kan ada berapa merkuri yang dihasilkan segala macam itu dia concern jadi dia makanya membuat jewelry dari botol dari sampah dari besi seperti itu semuanya dari sampah dari waste semuanya seperti itu. Nah kita butuh tuh seperti itu tadi kalau Michelle kan udah tergerak mau jadi agent of change. Jadi kita harapkan semua teman-teman di sini pasti nanti bisa semua jadi agent of change di perusahaannya dan di industri juga pastinya kita ya. Yeah. Oke. Tadi kalau misalkan kita dengarkan Mbak Lely, Mas Wisnu dan Pak Ben, itu dari Adidas, dari Kompas sudah lakukan banyak. Sekarang kita mau tahu ya dari industri itu udah lakukan apa aja. Betul. Gitu. Nah kita ada nih tahu, ada juga yang sudah melakukan One Policy One Tree juga. Jadi setiap satu polis ada satu mangrove yang ditanamkan. Nah tadi untuk kebijakan internal, teman-teman di sini siapa yang sudah punya kebijakan internal untuk sustainability? Tadi nggak boleh pakai botol plastik di kantor. Dari company-nya sudah lakukan? Sudah. Coba raise hand yang sudah ada kebijakannya. Oke, tepuk tangan. Kok tunjuk tangan? Nih saya melototin ke tim aku gak tunjuk tangan loh dia. Gak bener loh. Mana Mbak? Gimana? Oke, ada yang melarang plastik di dalam kantor? Ada dong. Oke, nah itu. Jadi ini adalah tadi progres-progres, proses-proses yang diceritakan oleh Mas Wisnu. Iya, gitu ya. kalau kami di kantor Mas itu benar-benar kadang ya kalau dianggap vendor tuh pelit. Kita nggak sediain minum. Kita bilang kamu bawa tumbler nggak? Kalau bawa silahkan ambil minum. Kalau nggak bawa kita nggak akan sediakan. Nggak ada gelas juga? Ada gelas gitu, ambil di pantry sendiri seperti itu. Ya, kalau di ruangan meeting pun sudah seperti ini gitu ya. Jadi pakai gelas lagi, pakai sebenarnya harus pakai gelas kaca gitu ya, yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Kertas. Sebenarnya kita sudah ada gelas kaca sih Pak di situ tuh. Saya juga nggak tahu kenapa yang ditaruh gelas ini lagi.
Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf tapi kalau ya. kata Mas Wisnu ini ada prosesnya. Ada prosesnya, Nggak bisa iya. balik tangan. Kita udah disediakan di situ gelas kacanya. Ngomong-ngomong panitia Mungkin mau didaur ulang itu jadi jewelry. Oke, tadi vouchernya ada. Oh, yang di belakang Masih tadi mau ada- bertanya ya? Masih ada masih kita ada 5 satu menit lagi. pertanyaan lagi Masih ya? ada 5 menit. Oke, Oke, silakan. Silakan. Satu voucher Indomaret. Cek. Dapat beneran. Ya, selamat pagi. Saya Idam dari mediatrendasia.com. Izin bertanya ke Pak Wisnu mungkin sebagai sesama media. Di media dalam konteks keberlanjutan kan go digital itu merupakan salah satu bisa dibilang salah satu solusi ya untuk menjaga keberlanjutan dan termasuk juga mungkin untuk di semua industri semuanya bergerak secara digital termasuk untuk media. Gitu kan sekarang mungkin orang lebih banyak membaca itu lewat media online ketimbang cetak gitu. Nah tapi di satu sisi media online itu agak sulit untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembacanya karena orang itu akan lebih sulit untuk bertahan lama membaca media seperti di HP atau di laptop atau di koran gitu. Sementara kan kalau misalnya bicara keberlanjutan itu bukan cuma lingkungan, tapi kan ada sosialnya yang kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia kayak gitu. Nah, kira-kira dengan sekarang media sudah bergerak ke arah digital gitu, bagaimana agar tetap menjaga agar tingkat literasi masyarakat itu tetap terjaga dengan baik juga kualitasnya meskipun di satu sisi digital juga sangat bermanfaat untuk keberlangsungan lingkungan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Pertanyaannya panjang sekali. Ya. Mas Wisnu silahkan saya ulangi ya. Mas Wisnu ya pertanyaannya ya. Oke. Thank you. Betul bahwa retensi orang atau perhatian orang makin kecil ya. Juga ke gawai yang kita miliki ya. Makin tahun makin pendek. Dan biasanya dulu kita, paling tidak saya berkaca dari generasi X. Punya pengalaman baca koran gitu. Dan waktunya spesifik gitu biasanya pagi. Dan kita berangkat kerja atau mau pergi itu udah dapat knowledge yang lumayan gitu. Sekarang informasi banyak banget, kita ke jalan kayak malah nggak tahu apa-apa. Itu karena tadi retensi kita terlalu makin pendek. Itu salah satu sebab. Nah apa yang kemudian kami upayakan? Salah satu upayanya adalah kenapa sih orang malas baca lama-lama? Biasanya iklannya banyak banget, mengganggu tuh. Nah kami membuat di digital itu sebuah upaya yang orang nggak terganggu dengan iklan sama sekali. Bahkan nggak ada iklan sama sekali kami berikan. Tapi dengan sesuatu yang harus di barter ya. Misalnya dia harus berlangganan gitu ya. Dan itu kalau nggak ada iklan tuh gangguannya emang ajaib sih. Kalau di digital itu dan membuat kita keluar dari kebiasaan kita membaca secara lebih intens ya. Nah, posisi ini kemudian kami berpikir kalau dicetak apakah selalu lebih mendalam? Kadang-kadang nggak selalu juga. Di digital pun jauh bisa lebih mendalam, tapi memang gangguan itu yang harus mulai dikurangi. Kalau yang di digital era-era awal itu kan kita terganggu dengan pop-up itu. Sekarang pop-up udah nggak ada, hampir nggak ada. Paling kita akan muncul tapi ngekliknya susah banget, dia mana sih X-nya nih? Susah banget itu. Betul, suka kesel. Nah itu yang membuat kita belum kelar baca udah dibuang, akhirnya nggak dapat apa-apa juga. Nah, tapi dalam posisi ini apakah kemudian pertanyaannya tadi benar, apakah digital solusi untuk kemudian kita menjadi lebih sustain, lebih hijau? Ternyata enggak juga. Kalau mau jujur menghitung, mungkin print jauh lebih hijau menurut saya ya. Karena kita nggak sangat rakus dengan informasi dan daya. Daya itu berapa jejak karbon kita? Gede loh. Belum kalau tadi di serial tadi yang pembangun aplikasi di Apple itu mengatakan bahwa semua aplikasi atau semua produk Apple itu dibangun untuk waktu yang pendek. Supaya apa? Orang beli lagi. Padahal dia bisa waktunya panjang banget. Tapi dibatasi waktunya. Dia ngasih contoh itu lampu. Lampu itu aslinya itu bisa puluhan tahun baru bisa mati. Tapi oleh produsen lampu dibuat waktunya hanya cuma 2 tahun maksimal. Supaya apa? Orang beli lagi. Efeknya apa? Sampahnya banyak banget. B3 semua itu. Nah apakah digital... Apakah hal-hal yang kita anggap bisa membuat hidup kita lebih hijau ini benar-benar hijau? Kita harus berpikir ulang juga sih. Jangan-jangan habit kita karena kerakusan kita, keserakahan kita dengan daya, dengan apapun. Dan sekarang makin hari data kita mengkonsum via gadget itu makin tinggi. 2 tahun lalu 8 jam, sekarang mungkin hampir 9 jam rata-rata orang Indonesia terkoneksi dengan
gadgetnya per hari. Harga internetnya nggak turun ya? Nah internet itu kan server juga gede banget itu. Memberikan efek gede untuk dia pendinginan pakai itu. Jadi kalau diklaim koran jauh lebih tidak hijau dibanding digital, kita harus cek data siapa dulu sih. Menurut saya itu sih. Dam. Oke. Nih saya sebelum menutup kayaknya kita pengen dari tips-tips boleh gak sih dari dua pakar-pakarnya ini? Closing dari dua leader. Tadi kalau kata Michelle kan bos-bos gitu ya. Buat industri kami mungkin kalau dari asuransi jiwa atau keuangan mungkin dari Pak Ben dulu. Silakan Pak Ben. Pertama-tama saya bukan pakar, saya nggak berani klaim diri saya pakar. Saya praktisi aja. Oke, praktisi. Saya hanya sharing apa yang kita lakukan di grup. Ya, kalau dari sisi saya taruh diri saya sebagai posisi sebagai konsumen ya. Ya benar sih, ini kan kalau asuransi itu ini ya apa namanya lumayan tebel. Sekarang kalau saya punya ada 6 polis ya, itu lumayan tuh. Udah gitu tiap tahun itu dikirim lagi gitu kan. Jadi mungkin memang ya tapi walaupun seperti tadi Mas Wisnu bilang ya digital dan jujur berapa banyak sih orang yang benar-benar ngebacain itu semuanya? Yeah. Paling cuma ringkasannya doang. Kalau saya sih cuma baca ringkasan doang. Saya nggak ini ke dalamnya. Cuma ringkasannya doang. Kalau memang benar-benar harus di itu ya udah bisa kan ringkasan sih cuma lewat ini doang ya. Yeah. Kecuali saya nggak tahu kalau dia butuh memang ada orang-orang yang senang masih cium bau kertas kali ya, pegang kertas gitu. Kalau nggak megang tuh kayaknya nggak afdol gitu loh. Nggak kalau megang polis asuransi nggak kertas gitu. Mungkin baru minta di print. Itu di-charge aja udah. Kayak sekarang bank-bank rata-rata udah ngirimin lagi kan statement kertas ya kan lewat email. Kalau mau di print bayar itu ya kan. Ya mungkin bisa dipikirkan untuk yang belum ya. Karena satu dari sisi konsumen saya ngerasa itu nggak ada faedahnya. Saya punya banyak polis dari kertas numpuk ya kan. Jadi itu mungkin salah satu ya input lah ya. Saya bilang input feedback dari saya. Pak Ben sebenarnya di beberapa perusahaan sih mostly sih kayaknya sudah pakai e-polis ya digital. Memang benar justru kalau yang minta di print tuh kita ada ad cost. Jadi itu sudah benar. Mungkin nanti buat teman-teman yang belum mulai menjalankan e-polis, disarankan tadi bukan saran saya ya, saran Pak Ben. E-polis saja lah, mungkin nanti bilang sama bosnya, ayo kita berubah ke e-polis. Memang ada investasi sih yang harus dibuat bagaimana kita proses dari pembuatan e-polis, pengiriman seperti itu. Tapi nanti pasti akan lebih sustain ya. Karena lebih gampang menyimpan data digital dibandingkan tadi buku polis memang tebal sih, kita akuin seperti itu. Nah, kalau dari Kompas gimana nih saran-saran nih media kepada kami nih? Kita terbuka loh Mas. Saya lihat tadi beberapa sudah melakukan ya yang tadi membatasi penggunaan botol kemasan sekali pakai itu langkah yang bagus gitu ya. Di kami juga sudah mengganti lampu-lampu yang nggak hemat energi itu juga kami hitung sebenarnya. Karena secara jangka panjang kosnya akan lebih murah ya dibanding yang ada sekarang. Lalu juga kami buat gerakan ini bukan dimiliki oleh perusahaan tapi dimiliki oleh karyawan. Jadi kesadaran ini dimunculkan sebagai ini bagian dari keinginan seluruh pihak di perusahaan itu untuk melakukan bukan hanya karena diminta oleh OJK, diminta oleh pihak lain atau kantor pusat yang mengharuskan, tapi ini gue melakukan ini karena ini baik gitu ya. Orang nggak mengawasi, orang nggak mengharuskan, saya tetap lakukan gitu misalnya. Ya kadang-kadang ada kosnya, kadang-kadang ada perasaan gak nyamannya gitu kemana-mana bawa tumbler, lu ngirit ya? Ya gak apa-apa dibilang ngirit. Ada ownership ya Mas? Gak apa-apa. Saya gak merasa geli dikatain seperti itu. Misalnya naik kereta gitu ya. Lu gak ada sopir, gak ada mobil lu. Gak ada sih memang. Kenapa? Gak ada soal juga kan. Artinya kita harus berani melakukan sesuatu dengan konsekuensinya. Karena kadang-kadang kita berani tapi konsekuensinya nggak mau tuh. Itu nggak bakal bisa. Iya, berarti makanya tadi saya bilang kita di semua di sini kita harapkan jadi agent of change ya. Ya, selain jadi agent assurance ya. Enggak, di sini nggak ada agent insurance. Kita kan semua Markom Summit. Markom Summit. Oke. Tadi agent saya ingat asuransi ya. Apa kata pertama di kepala saya adalah agent. Agent. Di sini nggak ada yang agent. Oke. Kayaknya time to close nih. Oke, silakan ditutup. Oke, karena waktu yang terbatas, untuk itu terima kasih Pak Ben, terima kasih Pak Wisnu.